Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali melanjutkan kuliah kita minggu lalu kita sudah membahas terkait dengan ERV. Hari ini kita akan membahas materi kita, yaitu bisnis berbasis elektronik atau biasa disebut dengan e-business. Ya, ada perbedaan istilah antara e-business dengan e-commerce. Selama ini mungkin kalian selalu belanja lewat online, ya, itu namanya e-commerce. Nah, jadi e-commerce itu adalah e-business dalam aspek yang lebih sempit. Dia terkait hanya dengan aktivitas penjualan dan pembelian. Sedangkan istilah e-business biasanya mengacu kepada sistem berbasis elektronik yang lebih luas. Jadi e-business itu mencakup seluruh aktivitas di dalam perusahaan dengan menggunakan basis elektronik. Ya. Khususnya dia berbasis networking, teknologi komunikasi, kemudian seluruh bisnis prosesnya didukung oleh sistem informasi teknologi, ya, sistem teknologi informasi. Jadi seluruh proses bisnisnya sudah menggunakan sistem teknologi informasi, sudah didukung oleh adanya teknologi informasi, ya, seperti itu. Model e-business itu biasanya dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu B2C dan B2B. B2C itu business to consumer. Jadi dari perusahaan ke pelanggan langsung, retail, ya, biasanya retail. Biasanya ditandai dengan karakteristiknya pelanggannya itu individual. Belanjanya itu biasanya jumlahnya tidak terlalu besar. Kemudian frekuensi pembelian ulangnya itu kecil, sedikit, rendah. Ya. Dan proses bisnisnya itu relatif simple. Ya, biasanya seperti kalian melakukan pembelian secara online. Jadi beli, bayar, kirim barang, selesai. Kelompok kedua adalah B2B, business to business. Karakteristiknya ini dia biasanya antar perusahaan. Jumlah pembeliannya itu dalam jumlah yang besar. Ya. Frekuensi transaksinya itu tinggi, ya, dan dalam jangka waktu yang panjang. Sistem pembayarannya lebih kompleks karena biasanya dibeli, ada piutang, ada proses penagihan, ya, baru menjadi kas lagi. Jadi lebih kompleks. Apa dampak e-business terhadap proses bisnis? Karena e-business itu terkait dengan penggunaan teknologi komunikasi dan jaringan, ya, maka di dalam e-business ini terjadi perubahan informasi. Informasi ditransfer melalui Electronic Data Interchange atau EDI dan Financial Electronic Data Interchange atau PEDI.
kita akan bahas satu persatu infrastruktur dari e-bisnis. Yaitu tadi yang pertama adalah penggunaan teknologi informasi. Teknologi informasi ini biasanya didukung oleh teknologi internet. Ya. Teknologi internet saat ini bukan suatu hal yang asing, semua sudah sangat familiar di kita, ya, sangat familiar. Oleh karena itu, Ibu kalian bisa baca sendiri ya di handout yang Ibu kirim. Di sini Ibu akan perkenalkan istilah namanya protokol. Protokol adalah berbagai aturan dan standar yang mengatur desain piranti keras dan lunak yang memungkinkan para pengguna jaringan yang dibuat oleh berbagai vendor yang berbeda berkomunikasi dan berbagi data. Zaman dulu sebelum ada internet, ya, kalau kita pergi ke kantor pos misalnya, ya, ke kantor pos, maka masing-masing loket itu melayani satu jasa. Kita mengirim wesel, kita akan pergi ke loket wesel. Nanti di loket wesel ini hanya bisa melayani wesel. Karena apa? Karena yang sistem aplikasi yang diinstal di komputernya hanya wesel doang. Wesel tidak bisa disatukan dengan misalnya transaksi lainnya, transaksi tabungan misalnya nggak bisa. Itu juga kalau ke bank. Kalau ke bank misalnya kita mau transfer, kita masuk ke loket transfer. Ya, loket transfer. Kita mau narik uang, kita masuk ke loket tarik uang. Tapi nggak bisa yang lainnya. Seperti itu modelnya. Itu awal-awal sekali ketika pelayanan menggunakan menggunakan internet. Ya, dulu namanya bukan internet, tapi kita masih pakai parabola waktu itu, ya. Jadi sistemnya masih pakai parabola. Ya, sebenarnya sih kalau kita lihat mungkin termasuk internet juga, ya, seperti itu. Tapi sistemnya ditransfer pakai parabola. Jadi masing-masing kantor tuh punya parabola. Kalau sekarang mungkin kita udah jarang juga ya lihat kantor ada parabolanya. Jadi tadi masing-masing sistem dibangun oleh vendor yang berbeda dengan bahasa program yang berbeda, dan tidak bisa satu aplikasi nggak bisa digabungkan dengan aplikasi yang lain dengan berbagai macam alasan, ya, seperti itu. Itu akan menyulitkan, sumber daya jadi tidak optimal. Tadi itu misalnya Ibu kasih contoh ke pos, kantor pos misalnya, ya. Kalau ngirim wesel, loket wesel hanya bisa melayani wesel doang gitu. Karena di komputernya itu yang diinstal itu adalah aplikasi wesel. Kalau dia mau aplikasi lainnya bisa, tapi harus keluar dulu baru masuk lagi ke aplikasi lainnya tadi. Jadi nggak bisa. Kalau sekarang kan semuanya sudah terintegrasi. Kalau dulu itu belum, seperti itu. Maka dengan adanya protokol seperti ini akan tadi memungkinkan memfasilitasi koneksi fisik antar berbagai alat jaringan, menyinkronkan transfer data antar berbagai alat fisik. Jadi itu fungsi protokolnya itu. Yang paling penting itu memfasilitasi koneksi fisik antar berbagai alat jaringan, menyinkronkan transfer data antar berbagai alat fisik, ya. Antara lain penetapan aturan pengawal pesan, menentukan tingkat transfer data dan menyatakan penerimaan pesan. Kemudian memberikan dasar pemeriksaan kesalahan dan pengukuran kinerja. Jadi misalnya waktu akses, tingkat transmisi dan lain-lain. Mendukung kesesuaian antar berbagai alat jaringan. Mendorong desain jaringan yang fleksibel, dapat diperluas dan efektif dari segi biaya. Itu penting sekali, ya. Kemudian
impact a business terhadap value chain aktivitas, value chain, ya. Dengan adanya e-business ini mempengaruhi aktivitas value chain primary. Jadi value chain proses penambahan nilai yang utama, aktivitas proses penambahan nilai yang utama. Itu pertama inbound logistik. Ya, inbound logistik. Dengan adanya e-business memungkinkan penurunan tingkat persediaan. Kenapa bisa turun? Karena dengan adanya e-business ini, kita rasakan sekarang aja ya, pembelian itu dapat dilakukan dengan cepat. Saat ini COVID, kalian bisa membeli barang itu di rumah saja, barang datang. Kalau proses pemerolehan persediaan itu lebih mudah dan lebih cepat, maka perusahaan tidak perlu menyetok barang persediaan dalam jumlah yang besar, tetapi akan menyetok barang lebih sedikit. Kalau stok barang lebih sedikit, artinya ya, persediaan lebih sedikit, maka perusahaan memperoleh tingkat efisiensi yang lebih tinggi. Pertama, sewa gudang berarti lebih kecil. Kemudian investasi di persediaan juga akan lebih rendah, ya. Kemungkinan barang rusak juga akan lebih rendah. Kemudian value chain primary activity lainnya adalah operasi. Operasi akan dijalankan lebih cepat, produksi lebih akurat. Karena semuanya sudah terintegrasi dengan baik, ya. Sehingga masing-masing kontrol terhadap proses produksi itu akan lebih tinggi, ya. Mau produksi bagian produksi bisa ngecek langsung berapa tingkat persediaan barang yang ada. Kemudian kalau ada kegagalan bisa dicek di mana terjadi kegagalan, ya. Sehingga tadi proses produksi lebih cepat dan lebih akurat. Kemudian aktivitas berikutnya adalah outbound logistik. Outbound logistik dengan adanya e-business, sekarang status kiriman itu bisa diketahui. Kalau kita ngirim barang, kita bisa lihat barang kita itu sudah sampai di mana, di pelabuhan mana, sudah diterima apa belum, itu bisa terlihat. Kemudian sales and marketing, ini penting banget. Sekarang ini kita sudah jarang melihat, ya. Kalau dulu brosur, kita suka kirimin brosur banyak-banyak ke rumah. Kalau sekarang kita udah jarang terima kiriman brosur jarang. Karena apa? Karena sekarang marketing, ya, promosi itu sudah dilakukan melalui internet dengan biaya yang lebih murah dan lebih efektif. Kalian boleh coba sekarang, ya, kunjunginlah misalnya perusahaan-perusahaan seperti Shopee, macam-macam. Kalau kalian memasukkan barang ke Shopee, misalnya Shopee, ya, kalian tahu, kalian bisa pilih siapa yang pengen yang kalian pilih untuk yang mengunjungi barang kalian bisa pilih. Kemudian kapan waktunya bisa pilih, dan kalian bisa lihat berapa banyak orang yang mengunjungi, berapa banyak yang beli, itu juga ketahuan, ya. Jadi memang lebih tepat sasaran. Kemudian post sale support and service, ini, ya. Jadi aktivitas purna jual itu sekarang lebih murah. Kenapa? Kalau dulu kan pakai telepon, ya, Jadi yang ngadu juga pakai telepon. Ketika komplain pakai telepon. Ketika telepon nggak diangkat, ya, yang
pelanggan juga jadi kesel gitu ya. Kemudian perusahaan juga kalau memfasilitasi dengan telepon gratis juga itu biaya tinggi. Kalau sekarang udah langsung bisa pakai website, pakai lewat internet gitu ya. Jadi itu akan lebih murah. Kemudian kalau tadi kita dampaknya terhadap aktivitas utama, sekarang apa dampaknya terhadap aktivitas pendukung? Pertama, pembelian. Ya, sekarang kalau lelang atau kita melakukan auction itu akan lebih mudah. Karena apa? Karena udah bisa masuk ke sistem. Kalau kalian mau jadi menawarkan barang, bahkan di Balai Kota Bandung juga ada aplikasinya. Jadi bisa auction melalui aplikasi tersebut. Ya, jadi akan lebih mudah. Kemudian human resource infrastruktur. Jadi infrastruktur dari sumber daya. Sekarang itu SDM, kalau dulu butuh orang banyak ya untuk mendata, untuk mengelola SDM. Kalau sekarang SDM-nya sudah self-service, masukin data sendiri gitu ya. Bahkan kalau dosen sekarang mau naik jabatan fungsional udah bisa lewat internet ya. Kemudian sistem penggajian juga sudah dilakukan dengan sistem pembayaran elektronik yang terhubung dengan perbankan. Ini akan sangat mengurangi jumlah tenaga manusia untuk melakukan penggajian. Apa kunci faktor kesuksesan e-bisnis? Pertama, aktivitas e-bisnis harus sesuai dan didukung oleh strategi organisasi. Kenapa strategi organisasi itu menjadi key suksesnya sebuah e-bisnis? E-bisnis itu perubahan dari manual ke e-bisnis itu melibatkan semua orang yang ada di perusahaan, melibatkan sumber daya yang besar di dalam perusahaan. Kalau dia tidak didukung oleh seluruh level manajemen mulai dari direktur dan pemegang dan komisaris, e-bisnis ini bisa tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ya, contohnya misalnya, secara strategi organisasi tidak pernah merencanakan e-bisnis dalam jangka pendek. Terus seorang direktur pengen melakukan e-bisnis, berarti dia merubah strategi organisasi yang sudah disusun. Berapa banyak sumber daya yang diperlukan dengan terjadinya perubahan strategi tersebut. Oleh karena itu, kalau ingin e-bisnis ini sukses, maka harus didukung dan sesuai dengan strategi organisasi. Banyak teknologi yang baik, sistem yang baik tidak berhasil. Karena apa? Karena dia lahir lebih cepat dari kebutuhan, prematur istilahnya. Ya. Terus dikatakan bahwa kemampuan proses e-bisnis. Jadi ya, proses e-bisnis itu dapat berhasil dengan baik, dengan memuaskan itu bila memenuhi 3 kunci utama. Pertama, validity. Jadi, e-bisnis ini harus menjamin bahwa transaksi, aktivitas itu valid. Kemudian, semua sistem itu terintegrasi dengan baik. Yang ketiga ada jaminan bahwa privacy, terutama privacy konsumen itu benar-benar terjamin dari hal-hal baik pihak internal maupun pihak eksternal yang memanfaatkan
data yang dimiliki oleh konsumen. Ya, coba kebayang kalau kita transaksi ke sebuah perusahaan menggunakan kartu kredit kita dijebol oleh hacker. Betapa kecewanya pelanggan dan berapa kerugian yang diterima pelanggan. Dan ini kalau terjadi maka akan membuat perusahaan tersebut tidak dipercaya lagi oleh pelanggan. Apa infrastruktur dari e-bisnis? Pertama adalah jaringan, baik LAN maupun WIN, ya. Jadi baik jaringan secara lokal maupun jaringan secara global ataupun jaringan yang lebih luas lagi. Kemudian apalagi infrastrukturnya? Pertama jaringan, kedua internet. Internet itu merupakan satu hal yang wajib dimiliki oleh perusahaan yang ingin menerapkan sistem e-bisnis. Saat ini internet sudah menjadi kebutuhan semua orang, bukan hanya perusahaan. Ya, semua orang. Ini menguntungkan perusahaan untuk melakukan e-bisnis. Karena apa? Karena bisa terhubung antara perusahaan dengan masyarakat atau pelanggan. Kemudian ada tadi ya, pertama itu ada network, kedua internet, yang ketiga ada komunikasi software. Jadi software komunikasi. Ya. Ada software komunikasi itu yang terpenting yang harus menjadi perhatian adalah pertama ada akses kontrol. Jadi harus ada sistem pengawasan akses. Ya, karena sebenarnya semua sistem itu ada di satu komputer. Yang membedakan antara satu orang dengan orang lain, ya, satu pihak dengan pihak lainnya adalah hak akses. Pelanggan punya hak aksesnya sampai sejauh mana, pegawai punya hak aksesnya sampai sejauh mana, dan di antara pegawai juga masing-masing mempunyai hak akses sesuai dengan tanggung jawab, sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Kemudian ada network management yang gunanya untuk mengecek apakah seluruh aplikasi ya itu berjalan dengan baik ataupun tidak. Yang ketiga adalah data dan file transmisi. Penting banget. Karena apa? Karena ketika data ditransmisi itu bisa aja terjadi data itu ada yang menghacker, ya, sehingga data yang ditransfer tadi menjadi tidak akurat atau bocor, ya. Ini makanya pada saat transmisi data itu sama dengan kalau kita masuk ke jalan tol. Banyak kan orang masuk ke jalan tol. Karena itu harus punya pengaman yang kuat. Bagaimana agar data dan file yang transmisi itu aman, ya, aman dan akurat untuk ditransfer. Kemudian ada pendeteksian error dan pengawasan terhadap error. Harus dapat dipastikan bahwa data yang dikirim sama dengan data yang diterima. Karena apa? Harus hati-hati gini, ketika kita mengirim data, internetnya terputus. Sering ya kita ngalamin gitu, kita ngirim data, internet terputus. Bisa jadi ketika internet nyambung, data yang kita kirim tadi tidak semuanya terkirim. Atau bahkan data yang kita kirim ya lebih banyak
menambah gitu. Kenapa? Ternyata ketika dia terputus, ya, kita ngirim ulang lagi, ikut juga data yang terputus tadi terkirim ulang lagi. Maka jadi datanya malah jadi lebih banyak. Itu juga nggak boleh. Jadi kurang nggak boleh, lebih banyak juga nggak boleh. Kemudian ada data security, ada pengaman data, ya, untuk memprotek data selama transisi dari akses oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Ya, itu tadi infrastruktur dari e-bisnis. Jadi tadi ada 3 ya infrastrukturnya. Ada jaringan, ada internet, dan ada software komunikasi. Ananda sekalian, bahwa meskipun e-bisnis tadi kita anggap dia sebuah teknologi yang canggih, tetapi harus tetap memperhatikan pengendalian internal. Karena semakin canggih sebuah sistem, semakin dibutuhkan pengendalian internal. Ada 3 komponen pengendalian internal. Pertama adalah validasi transaksi. Ada pepatah mengatakan, bukan pepatah ya, ini kalimat yang harus kita pegang ketika kita bicara masalah internal control, bahwa semua data harus valid. Semua data valid semua data yang di entry harus valid. Semua data valid yang di entry, ya. Artinya bahwa ketika data itu akan di entry, maka harus dipastikan bahwa data tersebut sudah divalidasi. Semua data yang sudah divalidasi harus diyakinkan data tersebut di entry. Ya. Kemudian ada transaksi authority. Jadi ada otorisasi terhadap transaksi. Lah, Bu, ini gimana? Pertanyaannya begitu ya. Gimana? Kan pakai komputer, gimana ini bisa mengotorisasi? Sistem yang dibangun harus memiliki fasilitas untuk dapat diotorisasi. Diotorisasi oleh pihak independen, misalnya bagian akuntansi, bagian pengawas, atau diotorisasi oleh pihak yang lebih tinggi. Yang terakhir, ya, internal control harus dapat mengamankan aset. Aset itu bukan hanya harta, tapi juga data. Apa risiko yang berkaitan dengan perdagangan elektronik? Pertama, kemungkinan kerugian atau kerusakan yang dapat mengurangi atau meniadakan kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Jadi risikonya adalah perusahaan mengalami kerugian atau mengalami kerusakan yang mengurangi kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Contohnya apa? Kehilangan. Bisa kehilangan data. Kemudian ada pencurian. Ya, ada penghancuran data, ada penggunaan dan pembuatan data, atau program komputer yang secara finansial dan fisik berbahaya bagi perusahaan. Ya, jadi terkadang ada program komputer yang dia malah mengancam software yang lainnya. Kemudian risiko intranet. Ya. Risiko intranet, aktivitas umumnya meliputi routing email, pemrosesan transaksi antar unit bisnis, dan link ke internet luar. Risiko muncul dari dalam dengan adanya aktivitas karyawan yang tidak sah. Ini risiko intranet. Ya, intranet itu memang nggak bisa,
sistem internet tapi tidak bisa diakses oleh pihak luar. Dia hanya terbatas oleh pihak internal saja. Ya, tadi risikonya itu munculnya dari aktivitas karyawan. Jadi karyawan yang tidak sah. Biasanya ada saling percaya antara satu karyawan dengan karyawan yang lain, sehingga hak akses karyawan itu diberikan kepada teman yang lain. Ini berbahaya sekali, karena apa? Ketika hak aksesnya diberikan ke karyawan lainnya atau ke stafnya, misalnya, sama dengan kita memberikan kunci rumah kita kepada orang lain. Kita nggak tahu orang lain itu akan berbuat apa. Di sana jadi resiko. Kemudian adanya pencegatan pesan jaringan. Ya. Jadi sebenarnya pencegatan pesan jaringan ini dilakukan dengan menggunakan peranti lunak sniper. Sebenarnya sniper ini dijual secara komersial yang digunakan oleh para administrator jaringan untuk menganalisa lalu lintas jaringan dan mendeteksi penyempitan jalur. Ya, jadi sebenarnya alat ini baik. Gitu. Kita kan sering mengalami ya, kalau jam tertentu misalnya, pas jam tertentu kita mau akses nggak bisa. Itu tadi karena lalu lintas jaringannya tinggi. Alat sniping inilah yang bisa mendeteksi. Tetapi di tangan penjahat, alat ini digunakan untuk mencegat dan melihat data yang dikirim melalui saluran internet. Risiko berikutnya adalah akses ke basis data perusahaan. Ini orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu kalau dia memiliki akses ke basis data perusahaan, dia bisa merubah, bisa melihat, bisa menyalin, bisa merusak. Kemudian karyawan dengan hak istimewa untuk memiliki hak akses istimewa yang memungkinkan mereka untuk berada di atas pengendalian. Biasanya karyawan, terkadang perusahaan itu orang yang merancang sistem atau orang programmer merangkap juga sebagai pemelihara sistem. Ini mengakibatkan kalau programmer atau kalau karyawan tersebut memiliki hak istimewa ya, karena dia programmernya dan dia juga pemelihara sistem. Berarti dia punya hak istimewa. Ya, dia bisa melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Kemudian ada keengganan. Ya, ada keengganan perusahaan untuk mengumumkan terjadinya kecurangan ya oleh pegawainya. Jadi kalau mereka pegawainya tadi melakukan kecurangan, diam aja, karena kalau itu sampai diketahui oleh konsumen pada takut konsumennya lari, jadi perusahaan akhirnya diam aja. Dengan demikian lebih leluasalah si pegawai tadi untuk melakukan kejahatan yang sama di perusahaan lainnya. Resiko internet bagi pelanggan adalah pencurian nomor kartu kredit. Ini sudah sering terjadi. Apa yang dilakukan untuk mengamankan? Pertama, melakukan enkripsi data, ya. Kemudian menggunakan otentik digital, kemudian menggunakan firewall, ya. Itu sistem keamanan. Terus ada sistem jaminan, ada perusahaan yang menyediakan jasa memberikan jaminan, ya, jaminan keamanan kepada perusahaan. Oke, sekarang kita akan bicarakan terkait dengan e-commerce. Apa manfaat perdagangan melalui internet? Pertama, akses ke pelanggan dan lokasi pemasok dari seluruh dunia. Sekarang kerasa
kita bisa belanja kemanapun, ke dunia manapun. Kemudian pengurangan investasi dalam persediaan dan biaya pergudangan. Pembentukan kemitraan bisnis yang cepat untuk mengisi ceruk pasar. Ini sekarang kita lihat aja ya, perusahaan-perusahaan Lazada, macam-macam ya, dia membuat kemitraan bisnis dengan para produsen, sehingga banyak perusahaan yang nggak punya persediaan, tapi dia bisa menjual kemana saja dan berapapun dia bisa jual, ya karena ini tadi sistem kemitraan ini. Kemudian pengurangan harga retail melalui biaya pemasaran yang lebih rendah, ya karena biayanya lebih rendah, maka harganya lebih murah. Kita sering ya sekarang belanja online lebih murah dari belanja ke toko, ya karena nggak pakai ke gedung, terus nggak pakai pegawai sales gitu ya, nggak pakai. Kemudian pengurangan biaya pengadaan, layanan pelanggan yang lebih baik. E-business level ya, level e-business. Pertama sampai levelnya informasi. Ya, information level. Jadi e-business itu bertingkat-tingkat ya. Yang pertama itu tingkatnya adalah sampai informasi saja. Biasanya perusahaan itu punya situs, tapi kita nggak bisa beli di situ, kita cuma bisa baca aja, kita bisa mengetahui saja. Success key-nya, kunci kesuksesan dari perusahaan yang levelnya informasi itu adalah pertama, informasi harus lengkap, up to date, dan akurat. Customer mudah mengakses ke situs, software dan hardware-nya itu software dan hardware pendukung aksesnya itu bagus. Kemudian ada sistem proteksi informasi itu. Kemudian ada yang levelnya transaction level, ini e-commerce ya, dia menggunakan internet untuk pelanggan memesan dan membeli, dan dia untuk pelanggan menjual kepada pelanggan dan membeli untuk persediaan. Itu saja. Yang terakhir adalah sampai level distribusi. Internet digunakan untuk penjualan dan mengirimkan pesanan kepada customer. Ya, seperti itu. Sekarang kita bahas level tingkat transaksi. Keberhasilan pada tingkat ini melibatkan penciptaan lingkungan yang dapat dipercaya dengan mengatasi beberapa kekhawatiran utama. Jadi kalau perusahaan levelnya tingkat transaksi, maka hal ini harus diperhatikan, yaitu bagaimana membuat orang nyaman untuk bertransaksi dengan menghilangkan beberapa kekhawatiran. Pertama, memastikan data yang digunakan dalam transaksi terlindungi dari penyalahgunaan. Jadi pelanggan harus yakin ya bahwa data misalnya kartu kredit yang dia masukkan tidak mungkin disalahgunakan. Kedua, memverifikasi akurasi dan integritas berbagai proses bisnis yang digunakan oleh pengguna. Ini penting, jangan sampai pengguna sempat beli, ternyata habis itu dikasih tahu persediaannya sudah habis. Wah, ini bahaya banget. Kemudian memverifikasi identitas dan keberadaan fisik dari calon pelanggan, mitra, atau pemasok. Memeriksa reputasi calon pelanggan, mitra, atau pemasok. Ini ya. Jadi ini penting, jangan sampai dia bertransaksi pelanggannya ini ternyata penipu misalnya. Gawat ya. Apalagi sekarang ada COD. COD dia udah barang dikirim, dia bilang dia nggak ada beli gitu. Balik lagi. Wah, kan rugi ya. Kan banyak tuh pelanggan iseng. Sekarang nih perusahaan virtual dinamis. Ini banyak sekarang nih perusahaan virtual dinamis ini. Contohnya apa tadi? Shopee, Lazada, terus blibli.com.
Apa yang dimaksud dengan perusahaan virtual dinamis? Adalah kemitraan elektronik dari berbagai perusahaan bisnis membentuk sebuah perusahaan virtual dinamis yang dapat menguntungkan semua pihak yang terlibat. Perusahaan virtual tidak membutuhkan infrastruktur virtual. Ya, jadi perusahaan virtual itu bisa jadi sistem yang digunakannya juga bukan milik dia. Jadi dia mah nggak butuh katanya infrastruktur virtualnya. Dia bisa menggunakan pihak lain. Perusahaan yang menjual memiliki web untuk mengiklankan berbagai produk. Produk disimpan di berbagai gudang milik mitra produsen. Artinya si perusahaan virtual itu nggak punya persediaan malah. Penjual memvalidasi pesanan dan secara otomatis diteruskan ke perusahaan mitra. Jadi dia sebenarnya cuma calo. Ada pelanggan mau beli, masuk ke sistem, dia sistemnya secara otomatis perusahaan virtual dinamis ini menyampaikan pesanan tersebut ke mitranya. Perusahaan virtual dapat memperluas, mengontrak, dan menggeser lini produk. Dia bisa menghapus produk yang ada di sistemnya itu. Itulah hal-hal yang dapat Ibu sampaikan terkait dengan e-bisnis.